Adakah sahabat yang tahu berapa nilai uang selama masa reformasi yang dikorupsi? Ya benar, menurut data lembaga internasional, uang yang berhasil digondol oleh pejabat selama hampir 30 tahun ini adalah 11.000 triliun rupiah. Dan yang terbanyak adalah di era siapa? Ayo tebak. Oke, kalian sendiri yang menjawab, namun di sini eranya siapa atau eranya pengutang atau penggondol itu eranya siapa? Anda sendiri yang mencari jawabannya. Adapun narasi kali ini adalah kita hendak mengurai kalau Indonesia tidak ada korupsi, apa yang terjadi dengan bangsa ini? Pertama, jalanan dan rel kereta api itu 3 kali lebih panjang dari jumlah yang ada pada saat ini. Total panjang jalan tol yang beroperasi di Indonesia pada saat ini mencapai 2.893 km. Jalan tol ini tersebar di beberapa pulau besar seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali. Tentunya kalau tidak ada korupsi, jalan tol yang dibangun mungkin lebih dari 10.000 km. Jalan non-tol sekarang di Indonesia, jalan nasional itu 47.000 km, jalan provinsi sekitar 55.000-an kilometer, jalan kabupaten sekitar 427.000 km. Kalau di total 527.717 km. Kalau tidak dikorupsi, panjang jalannya bisa mencapai 1 juta kilometer. Bayangkan, 2 kali lebih panjang. Panjang rel kereta api di Indonesia itu 6.880 km saat ini. Kalau Indonesia tidak ada korupsi, maka panjangnya bisa 20.000 km untuk mengelilingi seluruh Jawa, juga Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan pulau besar di Indonesia lainnya. Indonesia kalau tidak ada korupsi, maka rumah sakit sekarang ini 3.155, pasti lebih dari 10.000 dibangunnya berbagai tipe dengan sebaran tepat di seluruh Indonesia. Pastinya tidak import obat-obatan, tidak import alat kesehatan, dan tidak import pangan. Pastinya sudah punya pesawat terbang ciptaan sendiri untuk menerbangkan penduduk antar pulau dan barang antar pulau lebih murah. Pastinya punya ribuan cold storage untuk nelayan. Pastinya sudah punya motor tempel itu nelayan yang bertenaga matahari, yang irit, yang hybrid dikombinasi dengan bensin dan solar. Pastinya Indonesia tidak kekurangan 32 juta rumah layak untuk penduduknya. Pastinya tidak ada anak yang putus sekolah atau tidak sekolah, karena bisa sampai kuliah semuanya gratis dan tidak ada lagi keluhan, tidak ada bangku di sekolah SMP, tidak ada bangku di SMA, tidak bisa masuk kampus. Juga tidak ada lagi keluhan guru honorer yang tidak dibayar karena semua terbayar dan jumlah guru bermutu 3 kali lipat dari jumlah saat ini. Guru sejahtera. Indonesia bukan impor senjata dan perlengkapan militer, namun Indonesia udah ekspor senjata dan aktif dalam perdamaian dunia karena kita superpower. Indonesia sudah punya mobil listrik mendahului Tesla, bukan dilarang karena tidak lulus uji emisi seperti apa yang terjadi di zaman Pak Dahlan Iskan yang dimatikan dengan kebodohan pejabatnya. Indonesia sudah punya pabrik pupuk yang tidak ada unsur importnya karena itu jadi murah, bahkan menjadikan negara pangan atau the leading food country in the world. Penduduknya yang sarjana S1 bukan hanya 4,3% seperti saat ini, namun 30% penduduknya bergelar S1. S2-nya ada 20% dan S3-nya 5%. Dan Indonesia sudah mengekspor orang pintarnya untuk menjajah ke perusahaan-perusahaan di seluruh dunia sebagai eksekutif tertingginya. Kota-kota baru seperti IKN dibangun bukan hanya kota di Kalimantan Timur tersebut, namun kota itu dibangun untuk khusus di bidang-bidang tertentu. Seperti di Batam dibangun Gerbang Maritim Nusantara, di Halmahera dibangun kota tambang dan hilirisasi mineral, di Merauke dibangun kota pangan dunia, dan ada 10 kota lain 100 kali lebih besar dan lebih bagus dari IKN dan berfungsi karena murah dan spesial pajak untuk tinggal di sana. Di mana pastinya kita tahu Indonesia tanpa korupsi. Semua ini bisa terjadi karena sejauh ini kita tahu korupsi di Indonesia telah meningkatkan biaya lebih dari 100% atas ongkos-ongkos atau biaya-biaya pembangunan proyek-proyek tersebut. Kalau dikalikan 30 tahun terakhir, kalikan jumlah proyek dan besarnya dana, maka angka 11.000 triliun rupiah itu lebih kali yang sudah dikorupsi. Dan untuk membangun terus, kita bisa lakukan misalnya di sekitaran Pulau Seribu di Teluk Jakarta akan dibangun untuk mengatasi abrasi dan penurunan permukaan laut utara Jawa. Itu bangun bendungan dan pulau-pulau buatan mulai dari Banten, Serang sampai Gresik, di mana wilayah Teluk Jakarta disiapkan 5.000 hektar untuk dijadikan pusat pemerintahan yang baru. Wilayah khusus pemerintahan semacam Putrajayanya Malaysia. Dan daftar ini pun terus berkepanjangan karena kita punya duit 11.000 triliun lebih ada di kantong saya. Jadi sahabat, coba teruskan daftar pembangunan dan apa yang Indonesia bisa miliki kalau Indonesia hari ini tumbuh tanpa korupsi. Peace.